1 Samuel 17 ayat 45, firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sebelum kisah Daud dan Goliat, Allah menegur Samuel karena terus-menerus berduka cita karena Saul. Allah mengutus Samuel ke Betlehem untuk mengurapi salah satu anak laki-laki Isai. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tibalah Samuel di Betlehem dan para tua-tua datang kepadanya, dan Samuel pun berkata dia datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu ia menguduskan Isai dan anak-anaknya ke upacara pengorbanan itu. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Kata Samuel, "Bukan ini yang dipilih Tuhan. Kita tidak akan duduk makan selagi si bongsu belum datang." Maka disuruhnyalah jemput bongsu itu. Kelihatan bongsu itu kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, "Urapilah dia sebab inilah dia." Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Disingkatkan cerita, ketika pendekar yang bernama Goliat terus menentang barisan orang Israel selama 40 hari setiap pagi dan petang, Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Kalau kita baca 1 Samuel 17 ayat 4 hingga 7, pendekar Goliat ini tingginya 6 hasta sejengkal, yaitu sekitar 3,2 meter. Penutup kepala dan kakinya dari tembaga. Baju zirahnya 5.000 shikal tembaga, sekitar 57 kilogram. Mata tombaknya 600 shikal, sekitar 7 kilogram. Dan ada seorang yang khusus untuk memegang perisainya. Dan pastinya sebelum Daud muncul, pendekar Goliat ini belum pernah dikalahkan. Nah, siapakah orang yang layak untuk bertarung dengan Goliat? Saul lah orangnya, raja dari umat pilihan Tuhan. Secara fisik, dia paling tinggi di antara semua laki-laki yang ada di Israel. Kita boleh lihat itu dalam 1 Samuel 9 ayat 2. Dialah seharusnya yang layak berhadapan dengan raksasa Goliat. Saul yang seharusnya yang layak berhadapan dengan raksasa Goliat. Tetapi Saul menjadi sangat ketakutan. Kita boleh lihat itu dalam 1 Samuel 17 ayat 11. Mengapa Saul takut? Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, tetapi Daud sangat berbeza. Nah, apa yang membuatkan Daud berbeza? Ada kutipan mengatakan, di dalam penjagaannya terhadap kawanan dombanya di padang, ia sedang belajar hidup bergantung kepada penjagaan dari gembala yang agung, yaitu Allah itu. Di dalam keberanian dan kesetiaan dalam tugasnya yang sederhana sebagai seorang gembala, Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pemimpin umatnya. Nah, apakah motivasi Daud? Dalam 1 Samuel 17 ayat 26, Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencomoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Saudara-saudari, kita melihat Daud selesaikan dengan cara Allah, bukan cara manusia. Dengan iman, Daud berjalan ke lembah menghadapi situasi yang mustahil bagi manusia. Goliat mengejek Daud dan mengintimidasinya.
Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Disinilah ujian itu dihadapkan kepada setiap orang. Perhatikanlah, Daud tetap menang. Saudara-saudari, jangan tertipu. Tetap fokus terhadap tujuan kita, terhadap tujuanmu. Setan selalu menggunakan berbagai cara agar Anda dan saya tidak terfokus dalam mencapai tujuan dan prioritas saat berhadapan dengan raksasa masalah dalam kehidupan kita. Dia membuat hambatan-hambatan agar kita boleh gagal. Dalam hidup kita juga ada raksasa-raksasa dalam hidup kita. Raksasa dalam hidup kita bisa saja ketakutan, kerisauan, kebiasaan buruk, kecanduan atau ketagihan yang tidak dapat dilepaskan, dosa kesayangan, akar kepahitan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, anxiety, masalah pekerjaan, masalah keuangan, perkawinan, sahabat, dan sebagainya. Inilah raksasa-raksasa dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud. Di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 249 dikatakan di sana, Daud di dalam keindahan dan kesegaran masa mudanya sedang mempersiapkan diri untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi di antara orang-orang yang paling bangsawan di atas dunia ini. Talenta-talentanya sebagai pemberian yang berharga dari Allah telah digunakan untuk memuliakan oknum yang telah memberikannya. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertainya, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikirannya yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Allah di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian. Suaranya bergema dalam nyanyian yang merdu. Kecapinya mengumandangkan kesukaan yang amat besar. Dan anak gembala ini maju dari kekuatan kepada kekuatan, dari pengetahuan kepada pengetahuan, oleh karena Roh Allah ada padanya. Apa aplikasi yang boleh kita ambil? Pertama, menghadapi raksasa adalah pengalaman yang menakutkan. Namun jika Anda takut akan Allah, Anda tidak akan gentar menghadapinya. Yang kedua, melakukan pertempuran merupakan pengalaman sendirian. Tidak ada orang yang berperang untuk Anda. Namun belajarlah untuk mempercayai Allah. Yang ketiga, ketika Anda melawan raksasa-raksasa penghalang kehidupan Anda dengan cara Anda sendiri, Anda tidak akan menang. Hanya dengan cara Tuhan Anda akan sanggup. Yang keempat, Tuhan berkata, lakukan dengan caraku. Kalau engkau melakukan dengan caramu, engkau pasti kalah. Ingat, pertempuran ini milikku, kata Tuhan. Dan yang terakhir, ketika motivasi kita adalah demi kehormatan Allah, raksasa-raksasa yang menghalangi kita akan terasa mudah untuk dikalahkan. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.